Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kalkulus diferensial ya kawan-kawan ya. Gimana kabarnya kelas A asik dan kelas B bahagia? Semoga sehat walafiat. Amin. Kita teruskan pembahasan kita ya. Kemarin sudah ke fungsi, bagaimana kita menentukan domain fungsi, kemudian bagaimana sampai ke operasinya, sampai ke komposisi fungsi ya. Maka kita lanjut sekarang ke berikutnya yaitu tentang limit ya. Limit itu kalau di eee, mana itu, di mall-mall itu biasanya limited edition berarti terbatas ya. Tetapi kalau di sini limit itu sama dengan PDKT ya. Oke, jadi yang kita bahas kemarin itu masih prakalkulus ya kan kawan ya. Nanti intinya, mulai dari limit ini sampai keturunan itu, akan, sudah masuk ke intinya. Baik, di sini teman-teman disuruh atau sorry, bukan disuruh ya, diminta meninjau, suatu fungsi pecah, rasional yaitu f sama dengan X pangkat 3 dikurang 1 dibagi X kurang 1. Kalau, ini kita substitusi X sama dengan 1, maka di titik ini akan berbentuk 0,0 ya, artinya itu tidak terdefinisi, tidak bermakna, tidak ada artinya. Tetapi kita bisa menanyakan, bila mana fx itu didekati 1 itu kira-kira bila mana x mendekati 1 maka, nanti kalau kita lihat bisa dengan 3 visual ya kawan-kawan, bisa dengan tabel atau daftar nilai, bisa pakai skema seperti ini, sama aja ya kayak, probability juga, peluang, kemudian juga ada grafik ya. Ada grafik, X, koordinat X dan Y. Kalau teman-teman, tabulasi, pakai tabulasi X ya, misalnya ini tadi kan kalau didekati X, kalau X-nya disubstitusi X sama dengan 1 maka dia bentuknya 0/0 gitu ya. Tetapi kalau kita geser X-nya ini kalau kita ubah sedikit ya, sedikit-sedikit, maka itulah limit ya, didekati. Limit di sini PDKT, pendekatan. Didekati dari kanan ya, lebih besar dari 1, 1,001 misalnya ketelitiannya, terserah ya, yang penting lebih besar dari 1. Akan sangat, jutaan, triliunan ya di sini ini, luar biasa ya. Kalau di sebelah kiri berarti, kurang dari 1 ya. Jadi 0,999 dan seterusnya sampai kecil semakin kecil gitu ya. Nah, kalau kita tabulasi di situ nilainya, kalau dari 1,001 berarti 3,0 semakin menjauhi, tapi semakin ke sini dia yang 0,99 maka, hasilnya 2,997. Jadi tanda tanya di sini berapa? Nah, mendekati ya, mendekati ke satu nilai, satu nilai yaitu 3 ya. Satu nilai yaitu 3. Padahal kalau disubstitusi 0,0/0 Pak, iya, tetapi nanti ada tekniknya ya di situ ya. Oke, kalau pakai skema diagram skematis pun sama seperti ini, teman-teman bisa cek karena memang tugas di kalkulus diferensial ya itu, kayak gini ya, meninjau-ninjau dulu ya, ditinjau-tinjau dulu biar bagus. Kalau pakai, diagram pakai grafik, pakai Kartesius ya, maka, teman-teman harus bisa membuat sketsa, fungsi pecah ya. Ini sketsanya kita ambil yang kuadran 1 saja, maka hasilnya, seperti ini ya, ketika X didekati 1, ini 1 di sini, 1 sebelah kiri dan 1 sebelah kanan ya, nanti hasilnya akan tampak Y di sini atau fx-nya. Ya. Oke, sampai situ ya. Kemudian, artinya beberapa nilai fx itu mendekati ke 1 ya. Tadi nilai-nilai dari kanan maupun dari kiri. Ternyata di situ tadi kalau teman-teman lihat kan, cenderung ke satu nilai. Kalau ini tadi 3 semakin ke sini kan menjadi berpotensi ke 3 gitu ya, ke satu nilai yaitu 3. Artinya limit X mendekati ini kalau kita baca limit X mendekati 1 atau boleh limit
X pangkat 3 kurang 1 dibagi X kurang 1 untuk X mendekati 1 adalah 3. Kalau teman-teman ahli manipulasi ya, bukan manipulasi duit tapi manipulasi aljabar, maka teman-teman bisa faktorkan X pangkat 3 kurang 1 itu menjadi bentuk seperti ini. Polinomial dari X pangkat 3 kurang 1, teman-teman bisa cari Horner atau teorema apa itu namanya di polinomial itu ya, teorema faktor ya, atau teorema sisa. Nah, itu akan menjadi bentuk X kurang 1 kali X pangkat 2 tambah X tambah 1. Jadi kalau ini dikalikan, maka akan jadi X pangkat 3 kurang 1. Artinya di sini ada ada suku aljabar yang sama ya. Jadi bisa kita sederhanakan. Itu sah-sah saja di limit ya. Sah-sah saja. Nah, karena memang kalau bentuknya yang tadi itu 0 per 0 kan kita tidak bermakna ya. Jadi yang tidak ada maknanya kita buang ya. Seperti halnya hidup. Kalau nggak bermakna ya buang saja. Harus bermakna. Nah, kalau sudah kita sederhanakan maka kita bisa substitusi langsung dan ternyata memang hasilnya adalah 3. This is a clear ya. Nah, di sini pengertian limit secara intuitif ya, secara intuisi ya sama aja mengatakan bahwa X mendekati suatu bilangan untuk suatu fungsi maka hasilnya adalah L. Maka bila mana X itu dekat tetapi berlainan ya, maka Fx itu dekat ke L gitu ya. Pertanyaannya di sini adalah tentu teman-teman seberapa dekat ya tergantung kita mempartisi itu tadi ya. Semakin kita aproksimasi kita, perkiraan kita semakin kecil ya, ketelitian juga semakin kecil, maka itu akan semakin kelihatan akan mendekati ke seberapa dekat ya. Nah, ini mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut, tetapi contoh-contoh ini mungkin akan menggambarkan kedekatan ya. Misalnya bentuk yang fx-nya 4x kurang 5 ya, ini fx, ini suatu fungsi ya, teman-teman bisa menentukan domain ya. Dari ini adalah semua real ya. Kemudian ketika didekati 3, ini X mendekati 3 ya kan maaf buram. Maka ini maka 4X karena dekat ke 7 ya. Jadi limit X ini adalah limit 4X kurang 5 untuk X mendekati 3 itu sama dengan 7. Ke arah 7. Dekat ya. Sebenarnya kita lebih presisi pakai kata dekat bukan sama dengan karena dekat gitu ya. Bukan terbatas juga. Nah, contoh 2 itu kalau ini tadi fungsi linear, ini fungsi kombinasi antara fungsi kuadrat dan fungsi linear ya, bentuknya pecah juga. Nah, jadi di situ bisa difaktorkan ya, teman-teman difaktorkan ya. Maka terus kemudian kita sederhanakan hasilnya 5. Ya, ini sudah ada di sekolah juga ya. Untuk yang contoh 3 bentuknya seperti ini ya teman-teman harus pintar manipulasi ya, bentuk-bentuk seperti ini harus dimanipulasi, bentuk-bentuk A kuadrat kurang B kuadrat gitu ya. Biar tidak 0 per 0 lah intinya ya, jangan 0 per 0 limitnya itu. Kemudian untuk limit X mendekati 0 dari sin X per X maka bisa kita tabulasi dengan X-nya tentunya kita ganti kalau mau pakai kalkulator adalah mode radian ya, karena bukan derajat gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Tapi kalau kalkulator kadang memberikan kesalahan juga ya. Harus dicek juga dengan aljabarnya. Ini contoh 4 contoh 5 sorry, yang pakai kalkulator hasilnya justru keliru karena di sini cos 0 itu justru 1 ya. Ya, itu ya contohnya. Kemudian ini dia definisi limit kiri limit kanan ya. Artinya suatu limit itu dikatakan ada ketika itu kayaknya sudah ke teori. Tapi ini oke, kita pakai definisi. Limit kanan, limit kanan itu simbolnya adalah C plus di sini kawan-kawan ya. Artinya plus di sini adalah kanan positif. Kemudian untuk yang kiri itu adalah C min ya. C itu suatu bilangan ya. Jadi limit
dari suatu fungsi itu dikatakan ada ketika, limit kanan dan limit kirinya itu sama. Nah, kita contoh ke sini. Ya benar, teorema ya, ketika limit, kanan itu sama dengan L, sorry, limit X mendekati C ya, ini C bukan plus, bukan minus ya, Fx sama dengan L jika dan hanya jika, artinya dia berimplikasi di sini syarat wajibnya adalah, limit kirinya itu juga harus sama dengan L, limit kanannya juga harus sama dengan L. Nah, kita bisa cek di sini kawan-kawan ya, banyak, grafik, banyak, grafik, gambar ya di sini. Misalnya di sini limit X untuk negatif 1 mendekati, negatif 1 positif berarti dari kanan ya kan. Ya, kita lihat dari kanan ya, X ini lihat X-nya ya di sini. Nah, mendekati ini berarti nilainya adalah 4. Kemudian kita harus cari X min 1 yang dari kiri kanan, kiri kawan-kawan ya, yang mendekati ke 1 sini. Ini ya, di sini berarti hasilnya adalah 3. So, limit X mendekati -1 untuk Fx itu tidak ada karena limit, kanan tidak sama dengan limit kirinya ya. Ingat ya, kanan dari sini, lihat di -1 sini hasilnya adalah 4. Kemudian untuk yang -1 dari kiri dilihat dari sini, dari grafik yang dari kiri, -1 hasilnya di mana gitu ya. Oke, kita untuk cek lagi untuk yang X mendekati -3, ternyata dia punya limit. Karena ketika dari dari kiri, ya, dari kiri yang hasilnya -3, dia hasilnya adalah 2. Kemudian yang dari kiri dia ya, kayak gini kalau dilihat ini kawan-kawan ya, sepanjang sini, itu hasilnya juga 2. Ya, jadi dia limit X mendekati -3 untuk Fx itu sama dengan 2, dia punya, ya. Ya, kita cek satu lagi untuk yang, X mendekati 2. Nah, X mendekati 2 di sini yang dari kiri yang dari kanan itu sama dengan, ya katakanlah di sini perkiraannya 2,5 ya. Kemudian yang dari kiri, nah ini dia fungsi yang berulang-ulang kayak gini dia ndak punya nilai ya, ndak punya nilai. Artinya dia ndak ada. Ingat, fungsi juga yang tidak ada limit ya, ada. Artinya di sini, X untuk yang dilihat dari kiri itu tidak ada, tidak ada karena grafiknya seperti ini ya. Dia grafik yang selalu kontinu kayak di fungsi trigon, dia, real tapi enggak gitu ya. Maka dia nggak ada ya, intinya nggak ada, limit ininya nggak ada juga. Oke ya, itu teoremanya penting sekali teman-teman ya tentang limit kanan, limit kiri. Nah, ini silahkan dilatih ya kawan-kawan ya, nanti kita bahas bersama. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.